Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kok kayak masih lemes kak? Sudah sarapan belum nih? Udah. Nah, tadi habis ngapain tadi pagi? Makan apa tuh kalau boleh tahu? Nasi bundar. Nasi bundar. Iya. Nasi bundar ini apa ya? Aduh. Tuh. Apa ini coba? Nasi capang. Enggak. Oke. Sebenarnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat datang hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Amin. Oke, selanjutnya adalah sesi apa tuh kak? Oke, selanjutnya ada sesi perkenalan dari kawan-kawannya. Lanjut. Kakak-kakak boleh nih maju ke depan buat perkenalan. Boleh. Tiga. Mau dari yang mana dulu nih teman-teman? Dari kanan atau dari kiri? Depan. Dari bawah. Oh, itu ya. Dari mana? Kiri. Lah itu udah kenal. Oke, mungkin perkenalan lagi ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Wahyu Nugroho, biasa dipanggil Wahyu. Halo Kak Wahyu. Halo, salam kenal. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Afika Salma Raihana, biasa dipanggil Salma. Halo Kak Salma. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Muna Mufida, biasa dipanggil Alia. Halo Kak Alia. Halo, salam kenal ya. Oke, perkenalkan nama aku Lintang Francia Putri, biasa dipanggil Lintang. Halo semuanya. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita dari mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling di UNJ ya teman-teman. Ada yang tahu nggak UNJ di mana? Tahu. Di mana? Bumi. Betul. Bagus. Oh iya. Mau tes dulu ya? Katanya ada masih pagi, harusnya ingatannya masih fresh. Ada masih ada semangat. Iya. Yang ini namanya kayak siapa ini? Alia. Aku. Salah. Kamu siapa? Yang ini siapa? Padahal masih. Betul banget ya. Iya. Amin. Oke, terima kasih buat kakak-kakak, bisa kembali ke belakang. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ini dari Anya nggak ke sini? Nggak. Langsung aja tuh. Mau aja kali ya, Mas. Boleh tuh Mbak. Ada nggak sih? Oh bentar, kita ada yang lupa. Kita ada timeline teman-teman. Jargon. Jargon untuk adalah hari ini. Kalau nanti aku bilang aku dan mimpiku gerakannya. Kenali dirimu, wujudkan tujuanmu. Kurang briefing ya Pak. Oke guys. Kenali dirimu, wujudkan mimpimu. Temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Oke guys. Salah satu bisa mimpi di depan dong, tolong. Berdua aja ya. Oke.
Nanti kalau aku bilang aku dan mimpiku, jawabannya gimana tuh kak? Kenali dirimu, temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Gitu. Udah hafal apa kok? Oh coba dulu. Sekali lagi katanya belum apa. Coba dulu ya ini ya. Nanti kalau Mbak Salma bilang aku dan mimpimu, teman-teman bilang kenali dirimu, temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Coba yuk, coba. Aku dan mimpiku, wujudkan tujuanmu. Temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Ulang. Dicatat. Kenali dirimu, temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Ini jangan lupa ya, pakai tepuk tangan ya teman-teman. Siap. Kenali, temukan, wujudkan. Oke? Siap semuanya? Udah hafal? Hafal ya? Yuk boleh dimulai kan sama? Aku dan mimpiku, kenali dirimu, temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Oke, terima kasih. Oke, jadi next ke agenda selanjutnya nih kak. Oke, selanjutnya kita ada materi nih. Iya benar tuh. Judulnya Aku apa? Aku dan mimpiku. Oke, benar banget. Next, karir. Oke, di sini ada motivasi. Apa sih itu motivasi? Ada yang tahu nggak? Jangan bertanya. Oke, jadi motivasi itu dorongan atau semangat untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai sesuatu. Jadi biasanya sebelum mencapai sesuatu kita itu ada motivasi dulu untuk mencapainya. Kayak kita tuh pengen A, motivasinya apa? Kan kayak untuk jadi belajar supaya pintar atau ranking 1 di kelas. Boleh lanjut, Kak? Oke, Kak Salma. Oke, sekarang Mbak Salma mau tanya nih, kalian kira-kira di sini udah pada punya cita-cita atau udah pada punya mimpi belum? Mbak Salma sama Mas yang lain boleh tahu nggak? Boleh. Siapa yang mau satu? Sini. Yang hijau yang ini. Atau berdua nggak apa-apa sini. Perkenalan dulu, namanya siapa? Azizah. Namanya siapa? Ya. Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman kira-kira cita-citanya atau mimpinya ke depan tuh mau kayak gimana sih? Boleh yang kelas, nanti teman-temannya bantu mendoakan ya sama-sama. Tepuk tangan dulu dong. Salah satunya Ida mau jadi apa nih kira-kira? Oh, sama kayak Aziza. Apa nih kira-kira? Tadi Aziza bilang apa?
Oke. Jadi di sini cita-cita sama dengan mimpi. Kalian tahu nggak sih? Cita-cita itu sama aja kayak kita bermimpi. Besok aku mau jadi apa nih? Besok aku mau kayak gimana? Nah, jadi cita-cita sama mimpi itu sama aja kan? Mimpi sama cita-cita itu sebenarnya gratis teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut buat kedepannya aku mau jadi apa. Berhayalah setinggi mungkin. Karena dari hayalan kita itu tadi, kita mau jadi apa, kita bermimpi mau jadi apa, itu tuh kayak bikin kita tuh jadi semangat untuk mengejar mimpi itu teman-teman. Nah, di sini nih contohnya, aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi presiden. Itu kan kayak mimpi yang gratis banget, kayak kecil banget, kita kayak cuma merem gitu. Aku pengen nih jadi YouTuber, aku pengen nih jadi presiden. Nah, jadi teman-teman itu jangan takut buat bermimpi dan pokoknya bermimpilah setinggi mungkin. Jangan jangan takut untuk mencoba semuanya. Kalau perlu semua yang ada di bumi ini tuh kalian mimpikan buat kalian, buat teman-teman semua tuh nggak apa-apa. Selanjutnya, apa sih itu Kak Lintang? Kenapa sih kita tuh penting banget untuk punya mimpi? Kenapa sih Kak? Oke, jadi pentingnya punya cita-cita itu, yang pertama, cita-cita itu membangun semangat besar untuk berprestasi. Kayak tadi, untuk ranking 1 di kelas atau juara di perlombaan dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada apa sama? Memberikan arah dan tujuan untuk belajar. Nah, tadi tuh kayak yang Mbak Salma bilang, kalau kalian pengen jadi presiden, kan kalian jadi ada semangat untuk kalau mau jadi presiden tuh aku harus sekolah, aku harus rajin belajar, aku harus rajin menuntut ilmu, dan aku harus bisa membanggakan bangsa dan negara kita semuanya. Nah, jadi dari adanya cita-cita ini kita itu bisa bersemangat untuk berprestasi. Nah, dari semangat kita berprestasi kita jadi punya arah dan tujuan yang jelas untuk kita belajar. Selanjutnya apa tuh Kak? Selanjutnya ada menumbuhkan rasa percaya diri. Kayak tadi gue sama mimpi itu gratis ya Kak? Iya, gratis banget teman-teman. Gak perlu ngeluarin tenaga, gak perlu ngeluarin uang, gak perlu ngeluarin apapun. Yang mau kalian merem aja buat aku pengen jadi presiden, aku pengen jadi pengusaha. Itu kan kayak cuma tutup mata ya teman-teman. Jadi kayak kecil banget, gak perlu tenaga apapun lah. Jadi mimpilah tinggi-tingginya ya Kak? Nah, kenapa sih mimpi atau cita-cita itu penting dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita? Nah, dari cita-cita itu tadi kita jadi kayak, aku pengen nih jadi presiden, jangan deh pengen deh jadi dokter. Aku jadi harus semangat buat belajar. Nah, karena semangatku tadi buat aku belajar, aku jadi semakin percaya diri dong untuk maju di kelas nih. Kalau ibu guru atau bapak guru tunjuk siapa yang mau maju menjelaskan seumpama menjawab pertanyaan matematika di sini, kan kita jadi ada semangat rasa percaya diri untuk kita terus belajar dan berprestasi di kelas tadi. Jadi sebenarnya rasa percaya diri ini adalah bekal dasar untuk mimpi ya Kak? Iya benar banget. Karena kalau nggak ada percaya diri, susah untuk mencapai mimpi yang tinggi itu. Bener banget. Jadi kayak kita pede aja teman-teman buat oke, kita bermimpi, kita percaya diri aja, kita nggak usah mikirin banyak omongan di luar sana, itu nggak usah. Kita percaya diri aja bahwa kita yakin sama diri kita sendiri buat kita bisa menggapai semua cita-cita dan mimpi kita. Bener banget Mama. Oke, kita next ya Kak. Next. Kalian boleh ke depan. Oke, berikutnya
dari dalam diri kita sendiri untuk menyemangati diri kita, biar apa ya? Biar kita tuh mau terus untuk belajar, menggapai cita-cita dan mimpi yang kita tuju. Setelah itu gini contohnya tuh misal kalian besok hari Sabtu kalian ada ujian dan kalian itu pengen banget dapat nilai 100. Nah, terus kalian malam harinya berusaha buat belajar tentang pelajaran-pelajaran yang bakalan keluar di ujian. Terus besoknya kalian lancar ngerjainnya dan ternyata hasilnya mendapatkan hasil yang sempurna, yaitu 100 itu tadi. Nah, itu kan berarti ada semangat dari kalian, ada apa ya? Iya, dorongan semangat buat kalian tuh belajar dapetin nilai 100 itu tadi. Lalu yang berikutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dari luar diri kita. Kayak tadi kalau yang internal itu kan dari diri kita sendiri nih. Kayak kita ngumpulin niat buat belajar. Nah, kalau yang eksternal itu kita dapat semangat dari teman kita atau orang tua kita. Jadi di luar diri kita sendiri gitu. Nah, itu nanti seperti contohnya itu kayak misal nih, aku nyemangatin Mas Wahyu nih, hari ini mau pembukaan buat acara ini. Nah, terus Mas Wahyu yang tadinya grogi, yang tadinya takut, yang tadinya mikir yang enggak tuh jadi termotivasi dan semangat dan lebih pede buat pembukaan buat kalian semua kayak gitu. Lalu kalau kita belajar ini ternyata itu kita punya dua jenis motivasi teman-teman. Nah, yang pertama itu ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Kalian di sini udah belajar tentang apa itu primer, sekunder, tersier belum teman-teman? Udah atau belum? Ada yang udah, ada yang belum. Oke. Jadi di sini motivasi primer itu timbul karena yang berasal dari dalam diri kita teman-teman. Seperti kita kalau seumpama sakit nih teman-teman, terus kita kan ngelihat teman-teman di luar sana, kok kayaknya teman-teman di luar sana tuh pada happy, pada ceria, yang tadinya kita sakit di kamar, murung, sedih, itu karena lihat teman-teman di luar sana jadi kayak kita, aku pengen nih cepet-cepet sembuh biar aku bisa ketemu teman-temanku yang lain. Nah, itu contohnya dari motivasi primer. Jadi motivasi primer ini timbul dari dalam diri kita sendiri. Kalau kalian mungkin sudah belajar dari segi biologis maupun dari segi jasmani seseorang. Oke, yang selanjutnya ada motivasi sekunder. Yang pertama tadi kan motivasi primer. Motivasi primer? Primer itu sendiri merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jadi berikutnya ada motivasi sekunder, yaitu motivasi pelengkapnya. Jadi setelah yang pokok terpenuhi, lalu kita lanjut ke sekunder, yaitu pelengkap untuk yang pokok tadi, di mana motivasi yang dipelajari berupa
nggak perlu susah-susah cari cara buat gimana cara mendapatkan makanan. Nah di sini ada apa namanya contohnya tuh kayak misal kalian bekerja atau belajar deh, terus misal sekolah juga bisa muin dapat uang. Nah kalian bisa beli bisa beli makanan buat memenuhi yang tadi kalian itu lapar. Terus kayak mau sekolah dibekalin sama orang tua atau kakaknya atau siapapun, itu juga bisa memenuhi rasa lapar kita itu tadi ya. Oke, jadi sebelum aku lanjutkan ke materi ini, aku ingin mengulas kembali tentang rasa percaya diri tadi teman-teman. Nah, sebenarnya dulu tuh pas SMP, jujur aku orangnya pemalu banget dan introvert ya. Nah, tapi kalau nggak percaya, ya beda SMP deh. Nah, pas SMA, awal SMA itu juga masih kayak malu-malu banget. Terus ya seiring berjalannya waktu di kelas 11 dan 12 itu kayak aku mulai tumbuh pikiranku tumbuh kayak oh iya ternyata ketika kita berada di kerumunan di banyak orang yang mana kita nggak kenal dan orang itu juga nggak kenal kita tuh nggak sepenting itu di mata mereka. Nah jadi dari situ aku kayak mulai melakukan apa yang aku lakukan dan kayak ketika aku berada di keramaian aku melakukan apa yang aku mau dan gak harus berpikiran yang berlebihan atau overthinking yang udah dibilang kalau sekarang. Oke, mungkin itu ya, kita next. Nah, gimana sih cara menemukan motivasi sejati itu? Nah, yang pertama itu adalah mengenali tujuan awal. Nah, kita harus mengingat-ingat tujuan awal kita supaya nggak down semangat kita atau turun, biar selalu semangat untuk mencapai tujuan atau goals tersebut. Next, terus ada selalu mencoba berpikir positif. Nah, kalau bisa, yang mencobanya itu dihilangin. Nah, jadi kita harus selalu berpikir positif terus untuk harus bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita itu. Dan ini juga kejadian di aku juga. Ketika aku berpikir yang baik-baik, nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba juga semua yang aku inginkan kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu juga berjalan dengan baik teman-teman. Selanjutnya ada mencari lingkungan yang suportif. Nah, menurut aku ini juga salah satu faktor yang penting banget, dimana kita tuh kayak mempunyai teman yang saling support satu sama lain. Dan ketika kita sedang punya masalah, kita bisa sharing atau cerita ke teman kita tadi. Dan yang ketika kita nggak mau mendapatkan masukan atau ya masukan lah, nah, setidaknya kita mau bercerita kepada teman kita itu rasanya yang di hati itu kayak lepas gitu loh, kayak semua beban pas kita udah cerita kita merasa lepas. Selanjutnya percaya terhadap diri sendiri. Nah ini juga penting banget karena kita kan mimpi itu kan juga punya kita sendiri. Nah jadi kita harus percaya juga terhadap diri sendiri. Terakhir juga ada bayangan dirimu berhasil mencapai tujuan. Kayak yang dibilang kakak-kakak yang awal tadi, bermimpilah setinggi mungkin. Nah, kita juga bisa membayangkan diri kita tuh berhasil mencapai tujuan tersebut. Kita tuh bakal seumpama aku mau jadi dokter nih. Nah, ketika aku berhasil jadi dokter nih, pikiranku itu kayak aku bakal membantu banyak orang dan itu akan bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, yang nggak tercantum di sini juga dan yang nggak kalah penting itu dengan usaha dan doa ya teman-teman. Nah, itu juga salah satu yang penting banget. Next. Selanjutnya ada apresiasi. Nah, apresiasi atau penghargaan ini tuh sekecil apapun yang udah kita lakuin atau hasil yang udah kita raih, sekecil apapun itu, kita harus mengapresiasi kepada diri sendiri atau yang biasa disebut dengan self reward. Walaupun kelihatannya kecil tapi
oke, itu bakal membuatkan hasil yang besar buat diri kita. Kalau Mas Wahyu self rewardnya ngapain nih? Kalau aku self rewardnya tuh jajan, kalau dia makan, sering main sama teman. Nah ini temannya. Oh iya, terus kalau kalau dari teman-teman sendiri, kalau self rewardnya ngapain? Jawab dong. Aku yang mau jawab. Ya, habis ujian kalian biasanya ngapain? Kembali ke sekolah. Apa? Baca novel. Oh, keren. Suka baca berarti. Oh iya teman-teman, selain tadi yang dibilangin sama Mas Mbak yang ada di sini, Mas Wahyu, Mbak Alia, terus Mbak Rita, kalau kita mau menggapai cita-cita, kita mau menggapai mimpi kita juga harus usaha dan berdoa. Ya salah satunya tadi kalau kita usaha ya kita belajar dengan cara kita setiap ibu guru atau bapak guru tanya, kita harus bisa menjawab, kita harus bisa memberikan respon yang baik untuk bapak ibu guru kita. Terus juga doa itu penting ya teman-teman. Jadi pasti kita semua itu memiliki kesadaran untuk beribadah. Nah, dalam karena kita beribadah itu tadi, kita juga berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan kelancaran dalam menggapai cita-cita dan mimpi kita. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi setelah mendengarkan materi kayaknya Kayaknya bosen ya, udah mulai pada apa yang belum? Gak apa-apa jujur aja. Capek. Oh iya, belum nonton katanya. Antuk gak? Oh ya. oke, SBG nah SBG itu tembung 1, 2, 3. Udah ada yang pernah dengar? Kalau sini beda ya? Beda. Nah, jadi tepuk 1, 2, 3 itu gini. Kalau tepuk 1 nanti tepuk di sebelah kanan, tepuk 2 kiri, Kiri. 3 atas. Ya, terus satu. Ini ada 1, 2, 3. Kanan kiri kanan. Ya. Kanan kiri atas, 1 kanan, 2 kiri, 3 atas. Oke. Bisa, udah paham Mas Wahyu dulu semua. kali ya, contohin. Boleh. Mas Wahyu yang ngomong, aku yang peragain ya. Oke. Pelan-pelan ya. Apa ada yang apa? 2, 1, 3. Salah. 2, 1, 3, ayo. Jadi 2, 1, 3. Jadi kalian ikutin arahannya Mas Wahyu. ya sesuai angkanya. Yang 1, 2, 3. Kalau Mas Wahyu bilang 2, 1, 3, berarti 2, 1, 3. Yang lain gimana? 3, 3, 1, 2. 3, 1, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Langsung dimulai aja ya. Langsung dimulai aja ya. Nanti temponya pelan, lumayan, terus cepat. Mau berdiri apa sambil duduk? Berdiri aja, Berdiri ya, berdiri biar lagi Iya, dulu. semangat. Ayo, berdiri. Biar nggak pegel. Ya, mau. Terus balik. 1, 2, 3. Oke. 2, 3, 1.
tiga. Terus 3122. Lanjut. Oke. Oh, lagi. Nggak mau pelan lagi. Nanti jadi pelan ya. 20. 1 2 1 2 3. 22 11 33. 33 11 22. Tangan. Mungkin bisa duduk lagi ya teman-teman. Kita akan next ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan Boleh next. next. Nah, gambar cita-cita yang kalian impikan. Jadi nggak punya tanda semua kan? Boleh dibagi kertasnya dong Kak? Oke, sebentar ya. Bentar ya. Ini bebas ya teman-teman, mau digambar, mau ditulis, bebas. Kayak sebuah harapan teman-teman di masa yang akan datang. Ya nggak pakai itu kan? Gitu. Kamu namanya siapa? Nanti. Nanti siapa tadi? Bebas ya. Teman-teman bisa dimulai gambarnya. Pokoknya tulis sekreatif mungkin apa yang kalian mau di masa depan atau minggu depan kalian pengen ngapain aja. Pokoknya yang akan kalian lakukan dan tulis cita-cita kalian. Gambarnya nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa, sebisanya aja ya. Kita nggak ada yang menjudge gambar. Semuanya bagus. Apa sih?
Boleh sayang.
Kalau request ditunjukin gambar apa itu boleh ya. Jadi yang selama 3 Waduh. Aku mau tak ya? Sampai. Kamu terhebat. Tujuh sama, coba begitu mengawasi matahari. Dulu kita sahabat, berteman banyak bulan, berharap jadi buku ampun. Kini kita berada jauh-jauhan, mau jauh diri karena sesuatu.
bagus-bagus kayak intinya aja gitu loh. Kayak tulisannya juga gak apa-apa tulisan. Selamat melanjutkan kembali. Dari kupu-kupu kini kita melangkah jauh-jauh. Kau jauh diriku karena sesuatu. Gak dinilai. Apa? Oh, halo. Oh iya. Bukan yang di dalam, yang di luar ya. Boleh tulis, pokoknya tulis semuanya atau tulis. Ditulis dulu sambil nanti ngawang-ngawang gitu. Oh, kayak gini ya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa ketika dunia selamanya. Laskar pelangi akan terbang waktu. Nama apa nama? Yes.
Oh iya teman-teman, waktunya udah habis ya. Gak usah bagus-bagus. Ya kayak gitu nggak apa-apa. Aduh, kok ngosong. Ada yang mau menceritakan hasilnya dulu nggak? Sembari menunggu yang lain selesai juga. Ada yang sudah selesai? Udah ini loh. Mana ya? Ya, kamu balik ke kosong. Belum. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semua bagus. Kamu mau jadi apa ini, nulis apa? Kamu mau jadi apa? Yang mana ya? Mana ya? Aku mau tanya ini ini pada gambar apa ya Pak lah? Ada gambar apa ini? Oh, di sini ada gambar pesawat. Kira-kira mau jadi apa? Coba. Iya. Ngomong aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Jadi pegawai negara. Oh, imigrasi. Oh, keren banget tuh kak. Terus Fadil mau jadi apa Fadil? Itu udah selesai tuh. Belum, Masya Allah, bismillah. Apa bilang dulu aja nggak apa-apa. Ayo. Kemarin juga udah nyanyi nggak sih? kalau itu mau jadi apa tuh? Kotak-kotak banyak. Enggak ada apa-apa. Ada bangunan. Enggak, Masya Allah. Ayo teman-teman, nggak Mau apa-apa. jadi apa tuh? Cerita aja nggak? Cerita nggak apa-apa. Coba ditunjukin. Aku mau tebak. Kira-kira gambar apa? Coba ditunjukin. Ada tulisannya nggak tuh? Ya, tulisannya ditutup. Oh, mau jadi pengusaha. Amin. Apa? Kalau ini apa ini? Ada pesawat. Kamu namanya siapa sih Pak? Aiman mau jadi apa Aiman? Mau jadi apa? Ada pesawat. Kenapa pengen jadi pramugari? Oh, pengen naik pesawat. Dwi mau jadi apa Dwi? Ayo cerita guys, nggak apa-apa guys teman-teman. Di sini nggak bakalan ngejar juga. Tadi yang pengen naik pesawat pengennya kemana? Ini kita Ada negara impian atau kota impian kah? Jepang. Ini nih gambarnya siapa ya ini? Ini Kak. Oh, siapa itu namanya? Mbak Sonia. Siapa? Mbak Sonia. Pegawai bandara. Gitu, sampai itu. Kira-kira pengen di kota mana nih? Di bandara mana nih? Ada Soekarno Hatta
DIA. Tapi kalau aku luar negeri ketemu kamu ya di masa depan. Oke, sekarang yang tengah nih ada yang mana belum? Belum. Dan depan bisa belum nih? Kau gambar apa? Bila ditanya-tanya Kak. Boleh banget. Kamu mau kayak lagi ngomong. Kamu mau jadi apa nih? Jadi ustadz keren lah. Amin. Gambarnya lucu. Kenapa pengen jadi ustaz? Kayak apa bisa? Karena dia bisa membagi. Masya Allah. Bahagiin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga tercapai ya. Amin, amin, amin. Amro, mau jadi apa Amro? Amro. Oke, kamu jadi apa? Masih kosong ya? Jadi apa tadi? Oh my god, Engineer. Terus yang belakangnya Aziz mau jadi apa Aziz? Jadi mau jadi apa? Boleh. Ayo. Pesawat. Mau jadi apa? Amin. Investor, tadi ya dari mampu invest ya? Amin. Besok invest ke punya gue. Tama. Sama apa nih? YouTuber, gamer atau vlogger? Atau mukbang. Ya, lo kayaknya apa? Review game lah, mainan kayak. Amin. Bikin anime bukan ya? Bukan. Gadget. Atta Halilintar. Apa? Tahu siapa namanya? Ya. Kamu kan jadi apa? Jadi sebenarnya gaming atau gaming? Oh, tuh main game. Main game apa? ML apa? Apa? Main apa? Roblox. Blog. Oh, main Roblox. Aku juga main. Apanya apa? Apa guys? Iya. Instrumen kamu apa? Instrumen Roblox. Aduh. Addon. Yuk, Dwi mau jadi apa Dwi? Ayo jawab Dwi. Roblox. Kamu jadi apa nih? Jadi apa? Fadil. Ini mas jagain siapa ya? Rizky Rido. Gini. Aku tahu ini cuma Rafael doang. Oh, kalau mau tanya tentang sepak bola nih, ada yang di belakang yang udah pro tentang bola. Boleh tangannya turun tentang bola ya? Dan berjalannya kak? Iya. Mengikuti jadi ini. Lo pengen jadi apa? Perkenalan dulu, namamu siapa? Siapa namanya? Oh, belum kenal. Lana. Lo pengen jadi apa? Lana dulu. Pengen jadi tenis juga apa? Teman-teman yang cewek, siapa yang udah selesai? Tadi yang pengen jadi dokter mana nih? Ini dua-duanya pengen jadi dokter. Kamu apa? Tidak, aku dokter berarti gitu. Kamu pengen jadi apa? Yang sini dah semua. Ini semuanya pesawat pengen kerja bareng atau gimana nih? Mau bangun perusahaan. Ini travel umroh haji. Masya Allah. Kamu pengen Nanti jadi berangkat bareng-bareng. Oh, pramugari. Ini ada pramugarinya, ada imigrasi. Oke teman-teman, kan memang waktunya terbatas juga dan ini juga di hari Jumat. Buat mungkin ada persiapan juga buat Jumatan. Kamu jadi apa?
Nah, gambarnya bisa dilanjut nanti. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Acara apa tuh kak selanjutnya tuh kak? Selanjutnya ada games nih. Benar games. Mungkin bisa diberesin dulu ya teman-teman alat gambarnya dan juga melingkar. Katanya dikumpulin dulu, dikasih nama biar nggak tertukar satu dengan yang lain. Nah terus untuk teknis gamenya nanti teman-teman bisa membuat lingkaran besar. Kertanda boleh dikumpulin dulu, nanti kalau misalkan mau dilanjut boleh setelah games ya. Kita main games dulu karena Dikumpulin ke Mbak Salma ya. Mbak Salma ada di belakang, boleh di sana atau mungkin Mbak Salma yang sampai satu boleh sambil mengarahkan ya teman-teman karena nanti kita mau bikin lingkaran. Benar. lingkaran besar, lingkaran kecil. Dari kasih nama. Oh, belum dikasih nama. Tinggal lanjutin kan? Boleh dikumpul dulu ya. Kita lanjutin lagi. Iya, iya. Dibantuin gambar nanti ya. Iya, dibuka. Ada aku bantuin doa. Ini udah dikasih nama. Udah dikasih nama belum? Namanya udah belum? Jangan lupa namanya ya, nanti tempatnya bukan. Mungkin bisa dicicil buat lingkaran ya teman-teman. Sini, sini. Nggak dibuka kok nih. Yang lainnya juga nggak dibuka. Arif. Dinas lagi ngumpulin Mas. Arif, Mas Arif. Tolong Mas. Oh iya. Nanti kita taruh di bencar. Oh iya, Pak. Aku nggak tahu. Alia. Gimana ya lingkarannya ya? Biar ini bisa ke sini aja, biar nggak kepotong juga lingkarannya Maju, teman-teman. maju. Ada ya? Bisa balik. Mau geser ya, mau geser. Sini. Maju. Yuk. Ayo pengen jadi dokter. Merapat ya teman-teman. Oh, Fadil. Bisa merapat. Nah, Sini geser ke biar maju. Biar nggak terputus teman-teman. Nanti biar gampang juga Biar gampang bikinnya. olah-olahnya. Iya benar. Gak apa-apa nanti aku bisa.
Bentar ya teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman kita akan memutar sebuah lagu yang mana nanti berbarengi dengan dadu itu. Nah, dadunya itu nanti Putar. diputar disalur ke teman-teman ke samping. Iya. Nah, ketika musiknya udah berhenti juga, nah orang yang dapat dadu tersebut bakalan melempar. Nah, nanti dapat berapa pun itu nanti bakalan ada, yaitu ada kejutannya di situ. Di balik dadu dari nomor 1 sampai 6 itu ada kejutan di belakangnya. Benar. Tapi nggak usah takut ya teman-teman, simpel aja kok buat seru-seruan. Iya. Sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan dulu gak nih? Ada yang belum paham mungkin? Udah paham semua? Apa? Ini nanti kan diputerin dadu. Nanti pas diputerin dadu sambil dadu yang dipegang sama Kak Salma itu dioper-oper dari sana itu kayak gitu. Terus lagunya kita berhenti dan dadunya berhenti kamu. Jadi kamu harus main dadunya lempar. Dilempar kan? Pas dilempar kalau nomor 5 nih misalkan. Nanti Mas sana bakal klik dadu nomor 5 di belakangnya ada 1. Oke. Mungkin bisa kita mulai nih Kak. Oke, udah siap semuanya? Udah ya. Oke, boleh dimulai Kak Wahyu lagunya Kak. Nanti jawaban dulu ke sampingnya ya. Ayo, ayo. Boleh di tangan juga boleh. Oke, bisa dilempar. Boleh Dilempar. berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Berdiri Boleh sama berdiri. kenalan. Berdiri. Ayo, nggak apa-apa. Oke, namanya siapa nih? Mas berapa? Langsung aja ya. Ya. Dadunya boleh dilempar ke depan, nanti dapat tambah berapa kita buka. Ya, boleh. Dilempar aja ke depan. Nomor 2 Pak, boleh pilih nomor 2-nya. Nah, nomor 2 ini adalah pertanyaan bagaimana cara kamu mengatasi rasa marah atau kecewa. Yuk. Gimana? Boleh langsung dijawab sambil berdiri kali ya Pak? Iya, benar. Kamu Pak sekalian melatih rasa percaya diri teman-teman. Iya. Kamu pengen jadi apa? Tadi tanya. Jadi koki. Jadi chef. Iya, oke. Oke, semoga nanti bisa jadi chef. Ya. Amin. Ayo, chef boleh berdiri dijawab pertanyaannya. Iya, benar. Ayo, nggak apa-apa. Aku temenin ya. Aku mau duduk aja. Ya udah, duduk aja lah katanya. Jawab. Cara kamu mengatasi marah atau kecewa itu gimana? Kayak ini tipsnya mungkin bisa dipakai buat teman-temannya juga nih kalau marah itu harus sabar. Kita butuh contoh lagi. Kok seremong lagi? Itu juga oke. Itu juga oke ya? Bener. Bener. Selain tidur. Selain tidur, selain ya aktivitas bergerak gitu. Katanya mau jadi koki. Iya, mungkin Berarti Suka masak-masak. suka masak nggak? masak. Masak apa? Sama kayak aku tahu, aku juga suka masak. Yuk masak bareng yuk. Sama. Oh, biasanya di sini masak nggak? Ada kesempatan untuk masak nggak? Ada. Hari apa? Oke, mungkin bisa tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, bisa kita. Yuk. Ayo.
Oke. Ini bisa berdiri sambil bergerak dulu. Siapa nih? Ceritanya apa kak? Namanya Fatih. Iya, pengen jadi apa tuh di masa depan? Pengen jadi apa ceritanya? Cita-cita. Iya. Udah Ustaz ya tadi. Oke. Boleh langsung dilempar? Nah, boleh dibuka kak nomor 6. Oke, pertanyaannya bagaimana kamu menunjukkan rasa hormat kepada guru dan orang tua sebagai kelas berapa? Kelas 8. Oke, tolong jawab dong. Gimana cara kamu kayak nunjukin hormat kamu kepada guru? Contohnya mungkin kayak berdoa kepada orang tua ya. Saling pas. Iya. Contohnya itu. Suruh cuci piring langsung mau itu contoh berbangga. Menghormati guru gimana tuh? Ya, kan hormat. Jangan ketemu ya. Mendengarkan ketika guru menjelaskan materi. Kalau dari orang tuanya gimana nih? Kalau kayak Orang tua caranya kamu nunjukinnya gimana? Mau atau enggak menunda apa yang dia apa kamu. kira-kira kalau dari kamu sendiri Disuruh mami. enggak disuruh mau. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke, mungkin bisa kita lanjut lagi. Lagi. Lagi di play baru. Aduh, dia temennya kena. Santai. Santai. Boleh sambil nyanyi. Iya, benar. Walau biru kan tapi kita Iya, boleh. Tadi aku belum dengar banget pengen jadi apa. Iya. Pengen jadi apa sih sebenarnya tadi tuh? Oke, boleh langsung dilempar aja deh. Ayo. Bentar. Bagi Lana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Lana, udah paham belum pertanyaannya nih? Sudah, Udah belum ya Pak belum? Kalau belum, dikasih contoh. Iya. Udah pertanyaan. Oh, udah. Kalau udah bisa dijawab. Temen tuh buat kamu kan? Iya. Apa mau di? Iya, boleh temen aku tuh gini. Cerita. Lana. Oh, Pan. Iya. Berteman sama dia jadi cita-cita apa nambah skill sepak bolanya mungkin. Betul. Boleh ya? Apa mau dikasih contoh dulu? Mas Wahyu apa nih? Ketika kita lagi ada masalah, kita bisa bercerita ke teman itu kayak pendukung lah intinya, selain keluarga juga. Nah, kayak teman tuh kayak pendukung yang kedua gitu. Dari Pak Salma. Kira-kira Lana itu biasanya kalau sama temen tuh ada perasaan apa sih? Apakah kalau ketemu teman-teman rasanya bahagia atau justru kalau ketemu teman-teman tuh aduh aku sedih kayak kok temennya gini sih? Nah kira-kira Lana yang mana nih? Yang bahagia sedih atau justru marah kayak ih temennya kok kayak gini sih? Kayak nggak seru. Kan tadinya aku aja main bola, aku malah nggak jadi main bola. Aduh, pengalaman ya. Apa-apa? Diajak main bola. Ada main. Oh, main. Masa cuma diajak main temennya nggak belajar atau membaca Al-Quran tiba-tiba? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Oh, udah. Oke. Tepuk tangan teman-teman. Ayo.
kesulitan ngerjain PR atau kesulitan kalau gurunya jelasin Syifa aduh nggak paham terus tanya atau di sekolah temennya kayak kadang sering berebutan kira-kira Syifa ada susah sulit apa sih di sekolah atau selama di asrama ada nggak kira-kira? Boleh diungkapin aja. Pelajaran. Kira-kira menurut Syifa kesulitannya di pelajaran apa? Susah di pelajaran bahasa Jawa. Oh, Syifa kelas berapa? 4. Kelas 4. Kamu suka bahasa Jawa? Iya. Oh, bahasa Jawa. Mbak Lita tuh cerita bahasa Jawa nggak? Sulit banget. Oh, sulit banget. Apa ya? Apa di aksara Jawa? Ini sama kayak aduh Mbak di sini wayangnya juga susah Mbak wayangnya. Gak apa-apa Syifa, kita di sini belajar Iya. sama-sama. Oke? Yuk, lanjut lagi. Tepuk tangan teman-teman. Lanjut ya. Mbak Salma dulu. Ayo Kak Salma. Boleh. Oke. Ayo berdiri. Namanya siapa? Fadil mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Sekarang Bismillah. wah, enam. Dulu. Siapa sosok yang paling mendukung Fadil ketika Fadil butuh bantuan dan kenapa orang itu penting? Oke, bisa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, boleh kira-kira di lingkungan Fadil siapa yang biasanya ngedukung Fadil apapun yang Fadil lakukan? Yang Contohnya Kak? Dari kalian sendiri coba. misalnya Mbak Salma lagi sedih karena PR-nya banyak banget, tapi Mbak Salma juga lagi capek. Terus Mbak Salma cerita nih sama Mbak Alia, Mbak Lintang sama Mas Wahyu, dan ternyata Mbak Alia, Mas Lintang sama Mas Wahyu itu kayak mendukung Mbak Salma kayak Salma, ayo kita kerjakan PR-nya bareng-bareng. Salma, gimana kalau kita ketemu nanti kita bisa cerita bareng-bareng. Jadi Salma bisa mengungkapkan perasaan Salma itu kayak gimana. Nah, kan itu salah satu sosok yang mendukung Mbak Salma ketika Mbak Salma butuh bantuan. Nah, kenapa sih Mas Wahyu, Mbak Lintang sama Mbak Alia itu penting? Ya karena mereka tadi udah membantu Mbak Salma untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Salma. Contohnya seperti itu. Kalau dari Fadil. Fadil kayak gimana? Udah ada jawaban belum? Udah ada apa siapa yang mendukung Fadil? Sahabat. Siapa sahabat? Fatih. Fatih. Tapi mana Fatih? Aduh. Aduh, sahabatnya Fadil loh. Kenapa tuh Fatih itu apa ya? Memiliki peran apa? Kenapa bisa penting? Kenapa kamu menganggap Fatih sebagai sahabat kamu? Kalau aku nggak bisa kerjain MTK, biasanya dia bantu ngejelasin. Terus kamu jadi paham? Wah. Ini senang. Makasih ya Fatih udah jadi sahabatnya Fadil. Mbak Salma lanjut Mbak Salma.
Bentar, bentar. Oh, bentar, oke. Sebentar. Dari pagi ya. Can we go back to being friends? What we just said and then. How can you Yuk, yuk. Siapa tuh? Siapa nih namanya? Aku nggak Aku nggak Yuk. Aku mau tanya dulu. Nama kamu siapa? Asri. Kelas berapa? Nah, oke. Cita-cita kamu apa? Oh, wow. Padahal kita susah nggak sih Kak kalau ngerjain matematika? Nggak tahu apa aku. Tadi sama kayak cita-cita aku pas SD SMP SMA. Aku jujur pas SD SMP SMA tuh pengen banget jadi guru matematika. Ajarin apa? Aduh, sekarang nyasar ke BK Kak. Oh, nyasar ya? Nggak ada yang nyasar ya. Lanjut lanjut ya, lanjut ya. Oke, lempar. Tiga. Apa nih tiga nih? Oh, menurut Asri, apa contoh sikap gotong royong di sekolah? Menyapu di kelas. Menyapu di kelas. Selain itu, Bagus papan tulis. Ada lagi? udah. Udah kak. Kira-kira kalau di lingkungan tempat tinggal, Di sini deh. di sini. Tindakan kamu untuk misalnya membersihkan apa di panti atau Untuk pengasuh. iya atau Nggak tahu. tahu kak. Oke, gamenya udah selesai. Tepuk tangan kepada Asri. Bisa kembali ke tempat awal. Berdua nggak apa-apa. Ayo teman-teman, keburu jembatan nih. Yuk, Pak Jen mau. Siapa tadi yang mau ngomongin? Siapa? Adiza ya? Oke, boleh. Mau berdiri apa duduk? Yuk, berdiri. Kira-kira gimana perasaannya setelah mendengar kata-kata aku dan mimpiku atau setelah Mas Mbak di sini menjelaskan dari game hari ini? Senang. Termotivasi. Ya, terus. Apalagi nih? Bikin Menarik nggak? Yang bikin menarik apa? Adiza jadi pengen ngapain aja nih habis mendengarkan Mas Mbak di sini kan apa jadi kayak mimpinya jadi semakin lebih tinggi lagi atau kayak
ah yaudahlah kayak kemarin aja pengen jadi pramugari. Pengen Apa tuh? Pengen tingginya setinggi apa kira-kira? sampai tembus langit ketujuh. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Aziza. Oke, next kak apa? Kira-kira yang cowok ada yang mau sharing nggak? Masa dari tadi yang cewek? Ya, coba rasanya gimana? Ya, kita belajar public speaking teman-teman. Kan tadi udah bilangin ya kalau kita mau cita-cita Ya. itu kita harus percaya diri. Nah, sekarang coba nih. Rasanya gimana? Kegiatannya itu menurut Fatih kayak gimana? Acaranya seru terus bikin tambah semangat untuk ngejar cita-cita. Kenapa seru? Karena kawan-kawan. Oh, ketawa sih. Kalau dari teman-teman yang di belakang ada yang mau menyampaikan? Atau yang di pojok-pojok cewek-cewek nih? Yang pengen jadi dokter dia tadi. Ini kayaknya yang cewek dominan banget kerudung hitam. Nah, coba nih. Yang mana ya? Mana ya? Mbak Alia coba pilih Mbak Alia. Siapa ya? Gimana ya Kak Salma ya? Gimana ya Kak Salma? Gimana ya Mas Fahmi ya? Gimana ya Mbak Ita? Tolong dong bantuin aku. Atau gimana nih Kak? Yang terakhir kali ya. Yang terakhir atau yang tengah ya? Oke, yang tengah. Yang tengah. Ada dia bilang Siapa tuh namanya? Ayo yang kotak-kotak hidung. namanya siapa? Namanya? Namanya Kenalnya sama saya Nova. Biasanya Nova. Oke, Nova. Kira-kira Nova hari ini gimana sih? Habis kedatangan Mas Mbak dari BKUN ini. Jadi bisa lebih percaya, bermimpi lebih tinggi. Terus Jadi mimpinya apa? Tadi mimpinya apa? Boleh dong sharing ke teman-teman. pengusaha Pengusaha apa? perhotelan. Wow, Masya Allah. Doakan teman-teman semoga Nova bisa membangun mimpinya. Amin. Terus kira-kira Nova senang nggak? Senang banget. Senang banget. Rating dong berapa per berapa? Sampai 10. 9/10. Wow, tinggi. Oke. Oke, terima kasih Nova. Tepuk tangan dong buat Nova teman-teman. Sudah sampai di penghujung acara. Jadi teman-teman ya, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi dan pembuatan konten ya teman-teman. Oke, nah jadi kontennya tuh kayak gini, bisa dilihat dulu. Kok mirip ya? Kan iya ini. Oke. Iya. Nah, apa? Apa ini durasi ya? Oke, itu kali ya. Nih.
Suaranya. Suaranya itu nggak ngerti kak? Ya. Mulai mulai. Ada yang pertama Dari kayak dulu, dari iya. dulu. Oke, jadi yang pertama ini nanti kita berdiri Iya. 10 ya. Iya. Dua. Baris. Baris di baris. Nanti Ke belakang. iya, Dua banjar, dua banjar. Dua banjar ya. Hampir sama kayak tadi. Tinggalnya ada. Ini apa ya mbak? Ini apa ya, Mbak? Nah, yang kedua ini. Yang kedua ini ulang dari awal mbak. Itu Oke. belum diaktifkan mbak. Oh iya bentar ya. Oh iya iya. Rifana ah. Bentar. Oke, kalau yang kedua ini kita berjajar gini ya. Ya. Yang sebelah belakang yang tinggi mungkin boleh di belakang. Dan yang Nah, nanti teman-teman semuanya bisa nanti teman-teman bisa berjejer sekalian foto juga bareng-bareng. Nah, mungkin nanti yang pertama kita bisa bikin konten yang ini dulu Iya. teman-teman, sambil nanti ini juga bisa buat dokumentasi foto. Iya. Dan nanti setelahnya mungkin setelah kita foto dan membuat konten ini kita bisa berjejer dua-dua sebanyak Yes, 10 kurang baris. lebih 10 baris ke belakang gitu. Oke. Mau Sekarang? gimana kalau dimulai sekarang aja? Foto Mas dulu. Bang? boleh Sekarang. dimulai sekarang. Oke. Iya, dulu ada. Oh iya. Oh iya. Oke. Oke. Mungkin Teman-teman bisa- bisa ya. maju sih. Boleh ke depan. Ya, berdiri ke depan ya teman-teman. Teman-teman boleh berdiri ya. Kita susun dulu barisannya. Ayo. Yuk, bisa dimulai teman-teman ke depan. Yang depan sobat duduk ya. Teman-teman bisa maju ke depan ya sini. Yuk. Buru nanti Jumatan. Yang laki-laki yang tinggi-tinggi di Belakang. Tolong Ya. Mas Wahid di Di sini yang cowok sini belakang aja. Ayo Fadil, Dwi, Ini kayak BTS-nya tapi terserah mau pakai BTS berarti Abron. Kita tolong dong Mas Wahid di Ya. belakang teman-temannya. Nah. Sini aja. Nah, tapi ke depan ya, segera ke depan ya biar bisa langsung diatur sama mbak ini. Lintang mau full atau Aziz. 3/4? Aziz. Sini. Yang enak tuh deh. Enak full. Yang udah nasi. Nah, gitu. Ada yang duduk, ada yang gitu. Ada gitu nggak dia? Ini enggak. Sini yang cewek. Kamu sama aja ya. Ya wes. Sini yang Oh, enak ya.
Yuk, yuk. Foto dulu ya, habis itu video. Ayo, ayo. Udah mau Jumatan nih, ayo. Kita kejar tayang nih, yuk. Semakin cepat semakin baik ya tuh. Ada nggak sih? Bisa apa? Saya Mbak Lina. Nah, simpul. Ya betul. Betul. Kita di sini Nih, yang kecil, kamu kecil. Aja. Mas Bayu gendong aja mas. Maju. kamu depan sini nggak apa-apa. Nah, ini proyektornya hari ini nggak kita. Ini Enggak kayak gini dulu kali ya. Ya, geser ke sana ya. Tolong. Awas, mic-nya. Kamu di sini satu di sana satu aja. Jangan. Kita nanti di Kita belakang sebelah sini coklat ya. Kamu bisa dari tempat kamu sendiri di belakang. Belakang mana ya, Mbak? Cek. Ini kak kita di sini kak. Kelihatan nggak? Enggak, Dari sini kak. Tapi itu kan. Iya. Kelihatan nggak kalau kayak gitu? kelihatan. Jadi nyelip aja gitu. Kita Kelihatan nggak? mau sini kan? Mau sini. Ya. Kita berhasil pindah. Iya, nanti foto dulu, tagline, baru konten. Sudah siap? Lihat kamera semua. Iya. Kak, dari sini ya kak. 1, 2, 3. Yuk, kayak bebas. Oh, Cici minta tolong Cici. C for control. 1, 2, 3. Ya, bebas. Nih, satu, aku hitungin 1, 2, 3. Terus nanti kalian bilang jerapah. Ya. Oke ya, oke. 1, 2, 3. Jerapah. Ya. Foto ya kemarin foto kan? Betul. Oke, video. Videonya ya. Tagline yang tadi masih ingat ya teman-teman? Aman, video. Kenali dirimu, temukan tujuanmu, Coba. Coba dulu ya. Aku dan mimpiku, kenali dirimu, temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Oke. Nanti pasangnya langsung kita silakan. Oh iya ya. Udah. Aku bisa. Oh iya, siap. 1, 2, 3. Oh, ulang. Wes, 1, 2, 3. aku dan mimpiku. Kenali dirimu, temukan tujuanmu, wujudkan mimpimu. Jangan berubah dulu ya teman-teman. Jangan berubah dulu. Mungkin bisa ada berapa?
Mbak Rina kalah Mbak Rina. Oke, harus dada nih. Yang rapi, yang rapi. Nanti kalian dada-dada ya. Dada-dada. Itu nanti mereka hitungin. Oh ya, hitungin. Nanti kalau hitungan Nanti ketiga, dada. dada lihatnya ke sini ya. 1, 2, 3.